Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Tersiar keras kabar akan dibangunnya koalisi besar, permanen, dan jangka panjang oleh Prabowo Gibran dengan support dari saudara Joko Widodo. Tersiar operasi senyap untuk melobi banyak partai yang berseberangan dengan iming-iming kue kekuasaan. Desainnya begini. 70-80% kekuatan partai dalam legislatif DPR harus masuk dalam koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Sisanya 20% maksimal 30% menjadi oposisi. Diduga Joko Widodo akan diposisikan semacam solidarity maker antar kekuatan parpol dalam bentuk semacam barisan nasional, sedangkan Prabowo Gibran fokus pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pengalaman koalisi besar pada masa kekuasaan Jokowi periode kedua terbukti manjur untuk meloloskan dengan cepat pengesahan undang-undang penting, misalnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang IKN. Pertanyaannya, bahayakah? Nek bosone wong Jawa Timuran itu nggak bahaya tah? Saya jawab jelas dan terang, sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya. Apa alasannya? Begini penjelasannya. Bahaya yang pertama, koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini berpeluang sangat besar melahirkan kekuasaan yang otoriter seperti Orde Baru. Muncul oligarki politik kekuasaan. Mengambil istilah Sokrates yang diperkuat oleh Plato dan Aristoteles bahwa demokrasi akhirnya melahirkan para demagog yang berujung pada kediktatoran. Yang lahir akhirnya hukum besi oligarki, hukum besi para elit pada rakyatnya. Suara oposisi dan masyarakat sipil tak akan dianggap karena dianggap kecil. Logika balancing power, balancing kekuasaan tak akan terjadi. Bahaya yang kedua, penjelasannya gini. Koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini hanya akan melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme yang lebih parah, yang berujung hanya menguntungkan segelintir kalangan oligark dan membuntungi rakyat banyak. Gini membahasnya. Kita bisa ambil logikanya dari pidato Pak Jokowi. Ya, ini berawal dari visi Indonesia Emas 2045. Untuk meraih visi tersebut diperlukan stabilitas politik. Nah, melihat dari pengalaman Jokowi untuk membangun stabilitas politik, maka diperlukan koalisi besar, permanen, jangka panjang dalam legislatif dan eksekutif. Yuk, sekilas kita bedah apa di balik visi Indonesia Emas 2045 sebenarnya. Begini, bila kita cermati, salah satu target Indonesia Emas 2045 adalah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap, dan menjadikan Indonesia negara yang berpendapatan tinggi, yaitu 30.300 US dollar per kapita dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% dalam 20 tahun ke depan. Logika ini kelihatannya indah. Tetapi ini sebenarnya adalah indikator ekonomi kapitalisme. Begini membacanya. Yuk kita lihat saja pendapatan per kapita Indonesia pada akhir 2023 menurut data BPS. Itu besarnya 4.919,7 US dollar, sekitar 75 juta rupiah. Maknanya per bulan, per kepala itu 6.250.000 rupiah. Jadi misalnya satu keluarga isinya 5 orang, seharusnya pendapatan total keluarga tersebut 31 juta rupiah lebih. Yuk kita jujur, benarkah pendapatan masyarakat Indonesia segitu? Berapa banyak yang pendapatnya segitu? Jauh panggang dari api. Kekayaan Indonesia hanya menumpuk pada segelintir orang. Jadi, kalau pendapatan per kapita nanti di tahun 2045 adalah 30.300 US dollar, maknanya per kepala, per bulan, lebih dari 38 juta rupiah. Tetapi saya yakin faktanya akan sama dengan kondisi saat ini yang menikmati hanya segelintir kalangan. Mengapa ini terjadi? Karena fokus dalam Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang tinggi adalah dengan mengedepankan investasi, termasuk investasi asing. Inilah titik kritisnya. Dan demikianlah ekonomi kapitalisme berjalan. Menempatkan swasta di atas segalanya, sementara pemerintah hanya sebagai regulator. Keuntungan besar pasti akan dinikmati oleh segelintir kalangan oligark, para pemegang modal.
Harta sah milik rakyat seperti migas, minerba, dan harta milik publik lainnya pun termasuk hilirisasi harta milik publik ternyata juga digelarkan karpet merah selebar-lebarnya untuk investasi swasta baik dalam negeri maupun asing. Inilah corak pembangunan dengan basis ideologi kapitalisme. Sumber daya milik publik diliberalisasi demikian rupa, keuntungan besar untuk segelintir kalangan, yaitu para oligark, para kapitalis pemegang modal, para investor. Sementara rakyat hanya mendapatkan tetesan kecil keuntungan melalui mekanisme trickle-down effect. Limpahan bonus demografi pun hanya untuk mensupport kebutuhan buruh dengan upah murah. Ini jelas kedoliman yang luar biasa. Kedoliman yang luar biasa. Jadi, saya membaca wacana dan nafsu mewujudkan koalisi yang besar, permanen, jangka panjang ini hanyalah demi melanggengkan ideologi kapitalisme yang menguntungkan segelintir pemodal, pola oligark. Sementara rakyat hanya berebut remah-remah kue kekuasaan. Semoga dipahami bahaya besar di balik rencana koalisi besar, permanen, dan jangka panjang ini. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video menarik nih, Jokowi dilawan nih. Ini ketika ditanya, PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya. Terima kasih. gitu aja udah. Jadi luar biasa ini Pak Jokowi ini ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Bapak dikatakan oleh PDIP bahwa Bapak bukan bagian dari PDIP lagi. Ya, terima kasih. Jadi yang penting itu aksi di belakang layar gitu. Kalau aksi di depan layar mah bebas lah gitu. Mau terlihat pelanga-pelongo, mau terlihat jawabannya nggak nyambung, mau apapun jadi nggak ada masalah gitu. Padahal seorang pemimpin itu sejatinya itu dilihat dari ucapannya dan tindakannya. Kalau ucapan dan tindakannya sudah bertolak belakang, nah ini bukan teladan kita. Kan adanya pemerintahan, ini efek yang lainnya, itu adalah keteladanan bagi anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang akan memimpin Indonesia ke depan. Nah sekarang anak-anak muda hari ini, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah diberikan fakta bahwa kalau Anda ingin menang pemilu, lakukanlah dengan kecurangan yang sempurna. Dan begitu ya. Nasdem, kembali ke yang tadi ya, Nasdem PKB. Ini Nasdem sudah jelas juga, kemarin sudah kita bahas. Surya Paloh gabung koalisi Prabowo, ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Ya sakarepmu lah ya. Selain Nasdem, PKB juga gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Sah resmi sudah ya. Jadi kita tahulah kepentingan Nasdem kemarin mengusung Anies itu ya, apalagi kalau bukan untuk mengangkat elektoralnya, untuk mengangkat suara untuk Nasdemnya. Kan perspektif rakyat sekarang mengarahnya ke sana. Oh itu ternyata ya keluar uang banyak, menyiapkan private jet dan segala macam. Ya ketua umumnya pengusaha. Dan rata-rata pengusaha ya, Zulhas pengusaha, Erlangga Hartarto pengusaha, siapa lagi, hampir semua termasuk ketum PSI juga pengusaha itu ya. Jadi barangkali mindsetnya mindset usaha yang dipakai. Modal saya keluarkan segini, berapa saya dapat gitu. Kan begitu. Wah ini bahaya nih kalau kita nggak gabung ke pemerintahan, kita nggak dapat dana nih, nutupin kita kemarin habis berapa T nih. Begitu barangkali yang ada di benak Pak Surya Paloh. Oke. Dan Gus Imin barangkali ya. Kalau Gus Imin tentu ada pertimbangan lain. Karena dia juga sedang didesak akan dicongkel dari posisi Ketua Umum PKB. Apalagi kalau tidak gabung ke pemerintah. Saifullah Yusuf ya. Ini sudah siap-siap nih. Mau mendongkel Muhaimin. Makanya dia perlu perkuat barangkali. Ketum PKB Muhaimin menyatakan PKB mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurutnya sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo Rabu kemarin. Kemarin ia menyebut siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra. Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetok alias sudah jelas mendukung Prabowo Gibran. Ujar Muhaimin di
pada awak media di kantor DPP PKB Kamis. Kemudian dia menjawab dengan nada serupa ketika awak media menanyakan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan ke depan. Sudah jelas, sudah bergabung berarti maksudnya ya. Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa PKB dalam posisi siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Namun pernyataan itu baru akan disampaikan secara resmi jelas saat keduanya dilantik Oktober nanti. Ya, dapat menteri apa dulu? Kan gitu kali ya. Sebab pembentukan kabinet tuh kan bicaranya langsung kabinet baru akan terjadi saat Prabowo Gibran dilantik. Persis urusannya dengan kursi menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Jadi nanti lagi-lagi deal-dealan ya. Muhaimin dapat menteri apa nih? Menterinya strategis nggak nih? Ini akan menguatkan posisi dia sebagai ketua PKB selanjutnya nggak nih? Kalau perlu selamanya gitu. Kan kalau bicara Gerindra, apalagi Nasdem, terus siapa ya itu barangkali kan ketua umum sepanjang hayat. Ya partainya punya dia gitu. Kayak seperti perusahaan aja, ini perusahaan punya gua sampai kapanpun ya punya gua gitu. Lu mau ngapain? Gitu. Gimana gua aja. Ya itulah sayangnya ya ketika politik kita menjadi tidak bisa dilepaskan dari keuangan yang cukup besar. Ini sistemnya memang harus dirubah nanti bahwa pembiayaan oleh pemerintah harus lebih jelas, harus lebih besar sehingga bisa dipisahkan antara urusan politik dengan urusan bisnis. Begitu. Jadi zamannya eranya Soeharto lah ya. Di era Soeharto itu kan urusan bisnis dengan politik itu terpisah jelas. Ada oligarki, nggak ada oligarki tempo hari ada, tapi dikendalikan oleh Presiden Soeharto sehingga dia tidak bisa mencampuri urusan politik walaupun urusan politiknya menjadi hegemoni dia sendiri kan begitu. Jadi ada plus minusnya. Nah selamat ya PKB Nasdem bergabung dengan pemerintahan, ya kita kasih selamat aja, nggak ada ruginya, gratis kok gitu. Dan menurut versi kebanyakan para pendukung Anies Muhaimin berarti selamat Anda menjadi pengkhianat. Nah, begitu ya.